Pertanyaan pertama ya Pak ya, menurut Bapak. Baik, sebelum saya menjawab studi naskah di Indonesia saat ini, saya ingin sedikit cerita dulu, ilustrasi sedikit saja. Naskah Nusantara semakin hari semakin banyak ditemukan dari pelosok Nusantara, dan sampai sekarang kalau kita mengikuti diskusi-diskusi di komunitas pernaskahan, selalu ada informasi naskah baru, naskah baru, naskah baru. Ini apa? Ini satu bukti bahwa tradisi intelektual di Nusantara itu sudah lama dimulai, dan dampaknya ataupun jejaknya itu cukup tebal gitu. Maka kalau dilihat dari gejala itu, maka cukup menggembirakan. Mengapa? Karena mulai banyak institusi-institusi yang terlibat untuk penelitian naskah. Kemudian ada juga lembaga-lembaga nirlaba, yayasan, dan melalui bantuan asing ataupun dari pemerintah secara mandiri melakukan penelitian-penelitian di level yang lokal, misalnya naskah Cirebon, naskah daerah-daerah lain gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat atau dikaitkan dengan perkembangan akademik ya, ataupun mahasiswa yang ikut serta di dalam sistem pendidikan seperti di UI, jumlahnya memang tidak selalu lebih dari 5 orang barangkali, atau apalagi untuk S2 sekarang mungkin 1-2 aja bagus gitu. Saya kira kalau diringkaskan, maka kajian naskah di Indonesia ini sekarang lebih maju tentu dibandingkan sebelumnya kalau melihat apa yang saya katakan tadi gitu ya. Karena kondisi naskah Nusantara itu masih tebal, masih banyak yang harus diteliti. Filologi itu pada masa awalnya sampai pada masa-masa Renaissance gitu ya, Renaissance. Filologi tumbuh di Iskandaria awalnya, manuskrip-manuskrip Yunani kuno banyak terpusat di situ, kemudian dibawa oleh orang-orang Arab ikut membacanya, dan ketika mereka punya kesempatan menjelajahi benua Eropa, mereka juga bawa pengetahuan itu, dan di masa pencerahan mulai semangat untuk melihat jejak-jejak kebudayaan Yunani itu tumbuh di kalangan mereka, dan disitulah tumbuh yang namanya kajian filologi yang kurang lebih mirip seperti sekarang. Karena seperti yang sering disampaikan oleh beberapa teman dan para pakar filologi di Indonesia, filologi itu sendiri kan sebetulnya satu secara etimologis itu cinta pada kata, tetapi logi itu atau logos itu bisa pengetahuan. Jadi kata itu sebetulnya representasi yang cukup penting atau metafor yang cukup penting dari pengetahuan, karena knowledge atau pengetahuan itu dibungkus oleh kata-kata. Jadi kalau kita meneliti kata itu bukan katanya semata, tetapi meneliti logosnya, meneliti pengetahuannya, meneliti kontennya. Nah, persoalannya banyak naskah yang sulit terbaca, banyak bahasa-bahasa yang mungkin sudah tidak bisa dipahami, maka dikembangkan satu studi tentang naskah yang di dalamnya ada yang kita kenal sekarang seperti kajian kritis atas teks gitu. Nah, tujuan dari kajian kritis ini kemudian yang mendasari menurut para ahli ya, apa yang disebut filologi nanti, bahwa filologi itu pada intinya adalah rekonstruksi teks. Jadi kalau arkeologi merekonstruksi material culture dari satu zaman, maka filologi merekonstruksi teks. Ya, jadi konsep dasar yang paling penting di dalam filologi itu adalah rekonstruksi teks. Nah, mengapa perlu direkonstruksi teks itu? Karena teks hadir kepada pembaca sekarang melalui transmisi, melalui penyalinan. Dan kita tahu di dalam tradisi penyalinan ada potensi-potensi untuk munculnya versi, varian, ataupun perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak mendasar dan mendasar. Dan di situ tentu ada pertanyaan penting tadi, saya ulang ya, mengenai bagaimana sebaiknya memperlakukan naskah-naskah seperti itu. Karena bagi sejarawan ataupun siapapun yang akan memanfaatkan naskah, tentu harus bisa mendapatkan gambaran naskah atau teks, kedudukan atau masa dari mana zaman atau naskah atau teks itu dibuat ya. Mengapa harus direkonstruksi? Filolog bisa menyediakan naskah buat sejarawan bahwa teks yang dibaca oleh kita semua itu betul-betul berasal dari abad 8 atau abad 13 atau abad 17. Oleh karena itu dalam hal ini sebetulnya filolog merekonstruksi teks itu tujuannya, ini penting ya, tujuannya itu memberi akses kepada teks gitu.
Dengan cara apa? Dengan cara menyajikan teks yang dalam tanda petik siap dibaca, siap diterjemahkan barangkali, siap didiskusikan, dan sudah dideskripsikan profilnya. Nah, jadi rekonstruksi teks itu ujungnya adalah menyediakan teks supaya bisa dapat diakses oleh siapapun, termasuk sejarawan ataupun masyarakat pada umumnya gitu. Ya, saya ingin mengulang kata akses tadi atau pintu ya. Jadi hadirin sekalian, fakta sosial seperti yang saya sering katakan di kelas, sejarah apapun bentuknya itu tidak pernah bisa diulang. Tetapi manusia ingin mencoba masuk kembali ke masa lalu, ingin memahami kembali masa lalu mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Salah satunya masa lalu itu bisa diakses dalam tanda petik melalui teks. Nah, dengan demikian sebetulnya kita bisa kerjasama dengan bidang-bidang lain, disiplin lain. Ya. Di situ masuk yang namanya mungkin interdisiplin, multidisiplin. Ya. Kalau multidisiplin mungkin biologi dengan MIPA gitu ya, biologi dengan arsitektur, biologi dengan FT dan bidang-bidang lain. Yang interdisipliner ya di bidang humaniora sendiri sudah sering dilakukan gitu ya. Tapi dengan demikian, pertanyaan kenapa filologi hanya sampai pada taraf membuat edisi teks? Karena pekerjaan filologi tidak mudah. Sampai pada edisi teks pun itu memerlukan satu proses yang panjang. Nah, kalaupun ada seorang filolog melakukan kajian filologi yang sering didengar sebagai filologi plus, edit plusnya itu kajian-kajian tematik yang terkait dengan kontennya, itu karena ada ketertarikan dan kemampuan si peneliti yang mungkin terkait dengan kontennya. Salah satu kata kunci penting di bidang filologi adalah akses pada teks, akses yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena di lapangan, kalau ke perpustakaan, kita akan menemukan beragam teks yang ditulis di dalam naskah yang berasal dari tradisi-tradisi yang beragam Nusantara. Bidang lain sudah pasti, kalau menurut saya bahkan harus memanfaatkan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh filologi. Naskah atau teks yang direkam atau tercantum atau dapat pada naskah-naskah Nusantara itu bagian penting dari tradisi intelektual masyarakat Nusantara. Teks membawa realitas dari masa lalu bahwa peristiwa sosial, fakta sejarah atau fakta sosial itu tidak pernah bisa direplika. Fakta sosial itu tidak akan pernah bisa diulang. Kita tidak pernah bisa merekonstruksi secara persis apa yang terjadi pada kerajaan-kerajaan tertentu. Karena peristiwanya tidak bisa diulang, salah satu cara memahami masa lalu itu melalui teks. Dalam kajian filologi, yang dimaksud teks itu adalah isi ataupun gagasan. Kacamata barat, kita sering dikritik, oh sejarahnya Nusantara itu tidak seperti sejarahnya yang kami tulis gitu. Tidak jadi masalah, kita jangan jadi surut, itu tidak ada gunanya, tidak demikian gitu. Banyak disertasi, kajian-kajian yang sudah membuktikan bahwa memang naskah itu terdiri dari elemen-elemen mitikal, naratif, dan juga legenda. Dengan strategi tertentu bisa dipilah-pilah. Saya kira gunanya sangat penting ya. Yang kita kenal sekarang misalnya dengan kearifan lokal, sebagian besar dari kisah, dari narasi tentang masa lalu itu ada di dalam naskah.